Pingai yang lalu, Bapak Pendeta menyairkan Bapak Pater menyairkan sebuah lagu, Tuhan tidak pernah keliru menetapkan takdirnya. Dan hari ini Tuhan tidak keliru juga untuk menetapkan saya bersama Bapak Christopher Pry ada di tengah keluarga yang berbahagia di sini. Sebelum saya menyampaikan semua, saya mau cerita sedikit. Dulu waktu almarhum Bapak saya masih bekerja di pemerintahan, beliau sering keliling di Carrera di sini. Dan ada foto-foto yang saya begitu senang sekali. Mama di Pegamburung sini, Mama di Pingai semua. Waktu Bapak bertemu dengan Bapak Raja dulu di sini, kalau kita lihat foto berjabat tangan itu kita bangga sekali. Dan hari ini saya beruntung dengan Bapak Christopher Pry, saya diberikan pengalungan oleh Bapak di sini, mewakili keluarga besar di sini. Ini sebuah kebanggaan buat saya. Hari ini kebanggaan itu juga harus kita isi dengan informasi. Kita isi dengan pembelajaran kepada kita semua supaya kita memiliki alasan untuk kita menetapkan pilihan yang lebih pasti di tanggal 27 nanti. Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, semua sudah diulas oleh pembicara sebelumnya. Tapi saya mau sampaikan, hari ini juga kita selain kebanggaan dan penyambutan yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa, sambutan juga yang mewakili kita semua, kita tersentuh dengan Rambu tadi yang menyampaikan. Saya juga terenyuh, sempat menitikan air mata. Saya kira hampir semua normal kita menitikan air mata. Kenapa? Ada kepekaan yang di dalam batin kita yang terasa saat bahasa-bahasa itu disampaikan. Saya mau kasih tahu Bapak Mama sekalian, kenapa kepercayaan itu lahir pada seorang pemimpin. Kalau hari ini yang calon pemimpinnya Bapak Christopher Pry, seorang pemimpin semakin dipercaya kalau dia semakin banyak menyelesaikan persoalan masyarakatnya. Itu sama juga dengan tokoh Bapak Raja di sini. Sama juga dengan sampai ayah di Lewa kita yang mewakili tokoh Lewa Raya. Tokoh yang diakui, yang bisa undang seluruh masyarakat, bisa datang berkumpul di tempat ini. Kalau tokoh itu memperjuangkan kepentingan Nakalembi bidang, itu baru kita omong tokoh yang bisa menjadi jembatan supaya Nakalembi Mila, Kalembi yang banyak ini bisa menjadi jembatan untuk dia menuju apa yang dicita-citakan. Karena kalau tokoh bawa ke jalan yang salah juga, dia akan ketemu jalan yang salah buat mama sekalian. Kalau dia temu ke jalan yang benar, dia ketemu kemenangan, semua mimpi-mimpi itu bisa diwujudkan. Dalam proses, tidak ada juga satu orang dalam 3 hari setengah, dia bisa bangun sesuatu yang luar biasa. Tidak ada. Pak Jokowi juga mungkin datang di sini, pemimpin hebat datang di sini juga. Karena kita belajar pemerintahan, kita tahu konsep bagaimana membangun daerah. Secara normal belum tentu bisa. Kenapa? Di Sumba Timur luas wilayahnya 7.005 km persegi. Jumlah biaya yang dikasih juga terbatas. Sumber daya manusia kita terbatas. Tantangan kita besar. Tapi saya ingat juga bahwa kehadiran seorang pemimpin di tengah masyarakatnya tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Hadirnya Tuhan kasih kesempatan Pak Christopher Pry dan Pak Dembe yang lalu. Tuhan memberikan juga sekaligus ketangguhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Saat kita jadi pemimpin, kita diberikan kesempatan untuk berbuat. Dan pilihan-pilihan perbuatan itulah, apakah kita menjawab persoalan yang banyak atau kita memilih untuk zona nyaman kita. Itu pilihan seorang pemimpin. Jadi kalau Bapak Mama selama ini merasa bahwa kita seorang selatan dijadikan komoditas politik, minta maaf kalau saya harus katakan itu. Karena apa? Habis janji tidak dilaksanakan, itu adalah pilihan waktu kita memilih seseorang. Karena waktu kita habis memilih, kita sudah menyerahkan palu untuk dia mengambil keputusan ke arah mana. Itu yang membuat saya juga tertarik. Waktu diajak oleh Bapak Christopher Pry, saya merasa juga sebagai anak Sumba Timur, saya terpanggil untuk membangun Sumba Timur ini. Tapi kalau tidak diajak, biar saya hebat sehebat-hebatnya. Nah, ayang Guliohu juga, Umbu Hendra Mama, biar hebat Umbu Hendra. Anak jawab Mama di sini. Kalian bidangunya, kalau tidak ada kesempatan Bapak Raja, tidak bisa jadi orang. Tidak bisa. Sekarang ini kesempatan tidak datang 2 kali. Tidak sempat. Tidak semua pemimpin juga mau kasih kesempatan. Itu yang kita mau lihat ke depan. Di zaman Bapak Christopher Pry, saya dikasih kesempatan. Ayah Munengi dikasih kesempatan. Umbu Aldirihi dikasih kesempatan. Dan Umbu Aldirihi saya cerita sedikit kami di kampung di Lewa sana. Untuk menegaskan apa yang disampaikan ayah anggota mantan 3. Dia sementara kuliah. Nama anak unda nama laku. Paham berhadap Kalembi. Tolong pilih anak umbukmu. Kalau Tuhan berkenan, kalau dia suara banyak, kita bersaing dengan keluarga di Ngongi di mana-mana, kita bisa jadi ketua DPR.
Kenapa bisa jadi ketua DPR? Itu komitmen yang kita omong dengan Bapak Bupati selaku tokoh di belakang Partai PAN. Dan yang Tuhan kasih kesempatan dan juga masyarakat percaya di Lewa sana, bukan percaya hanya semata-mata Mbak Aldi punya kemampuan, tapi melihat salah satu ketokohan. Ayah juga kalau ayah perjuangkan hanya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, domai Allah. Ayah tidak mungkin sampai di sini hanya untuk datang dampingi saya untuk meyakinkan keluarga bahwa di Lewa saya tidak sendiri. Ini bukan soal lagi meyakinkan Bapak Mama, tapi memastikan bahwa kita semua yang ada di tempat ini berpikir untuk kepentingan orang banyak. Karena kita dukung paket yang mementingkan juga kepentingan orang banyak. Itu menurut versinya saya. Kenapa saya bilang begitu? Waktu kita diberikan kesempatan, kita jadi kepala dinas, kita jadi kabak, kita jadi orang, jadi camat, kita belum pernah mempersulit masyarakat dalam hal pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan kita. Jadi itu alasannya panggung terhormat hari ini kita sampaikan untuk kita semua orang yang dianggap orang hebat yang 6 orang ini. Kasih tunjuk apa yang kita sudah kerjakan waktu lalu, apa yang akan kita buat ke depan supaya masyarakat bisa memilih kita. Saya sering keliling panggung dan hari ini saya sampaikan ada sepunya bapak di Ananjaki. Beliau kepala desa. Tanya bapak di sini. Tadi malam saya ketemu hampir semua mantan ini di selatan, di Winumuru hadir. Saya bilang dalam setiap panggung, kalau bapak berdiri, bapak Anjaki berdiri, kasih tahu bahwa selama pelayanan saya, selama saya berhubungan dengan bapak di sana, saya ada tanda tangan permisi 3 kali tanda tangan untuk pencairan dana desa selama 1 tahun. Mama di Pengai, mama di Pekanbaru. Pilihan saya sebagai seorang, bisa saya minta anak duit reping juga ada duit pulsa. Kenapa tidak bisa? 1 miliar lebih kalau uang juga ada 5 ratan dan tinggal imbang. Kali 3 kali 1,5 juta, kali 140 sudah cukup juga. Lumayan lah kalau joget mungkin agak melanting kan, kamu dah dahakku ya. Tapi pilihan saya tidak memilih untuk mengambil 1 sen pun. Waktu saya jadi kadis SPMD, ada Bapak Desa. Kalau Bapak Desa berdiri, Bapak Desa bilang saya pernah minta uang, saya minta 4 KP, saya tidak lanjut lagi. Bagaimana Bapak Desa? Ya, terima kasih Bapak Desa. Kenapa? Itulah yang namanya karakter. Kalau mau jadi pemimpin, persiapkan diri. Berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Seperti juga yang dicontohkan oleh Bapak Christopher Pry. Mari kita berikan contoh. Kalau macam siapa kakak Om Hendra, kalau nanti jadi orang dan sudah jadi orang, kalau nanti Tuhan berkenan jadi orang Bapak, dia tidak bisa buat lain dari apa yang Bapak sudah lakukan. Ya ke Bapak rangkul semua keluarga, Bapak penamung semua tidak pandang bulu, Mama juga begitu keluarga. Kalau dia buat di luar itu, beban dia. Bapak Christopher Pry juga, bapaknya mantan kadis sosial. Kalau beliau berbuat sudah baik, kita susah. Umbal dirihi juga. Kita juga yang lain-lain. Kalau orang tua kita sudah kasih tunjuk kita jalan yang baik, mereka sudah buat seperti itu, kita anak-anak sulit sudah untuk keluar dari itu. Karena kalau kita keluar dari itu, orang bilang, ya nanda hama, anan ama. Itu juga Bapak Mama yang menjadi taruhan dorongan saya. Waktu saya bekerja dan saya mau maju kali ini, saya Bapak nasihat bilang begini, minta izin Bapak Raja. Ferry, kalau kau jadi orang suatu saat, kau buat sesuatu supaya orang kenal kau. Tadi saya bisik sama Bapak Christopher Pry, tuh ya bagaimana nanti kalau Tuhan kasih kesempatan, ini jalan di karir, itu kita kasih selesai 1-2 tahun ke depan. Saya omongin Bapak Mama bukan hanya sekedar supaya lebih tertarik, lebih menarik untuk pilih, tidak. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, itu sudah menunjukkan kita. Karena hari ini kita omong ini bukan zaman dulu, kita omong kawining kanguruk, tidak bisa. Ini semua live dan juga semua tahu. Hanya yang kita minta adalah, mari kesempatan ini karena kita 6 orang ini orang-orang terpilih, orang-orang terhormat, mari kita pakai panggung ini supaya kita kasih pelajaran dan lebih bidang beliau. Di mana-mana tempat kita kasih pelajaran, bukan kita saling menjelekkan satu sama lain. Dan kami tidak pernah melakukan itu untuk mencari popularitas, untuk mencari nilai tambah. Kita mau kasih jelek orang lain buat apa? Kalau kita sudah hitam, kayak saya begini, biar sudah hitam. Jangan kita sudah hitam, kita tambah make-up arang dia sama kita saudara supaya dia lebih hitam dan kita. Sudah tidak zaman. Mari kasih tunjuk rekam jejak kita, prestasi kita dan apa yang kita buat ke depan. Bapak Mama sekalian, saya kira waktu sudah sore, sedikit lagi dia gelap, jam sudah kita panggil ini
mau kasih makan babi. Supaya jangan terlalu tertunda yang banyak saya sampaikan. Saya atas nama pribadi dan Bapak Christopher Pry menyampaikan terima kasih kepada Bapak Raja di sini, Bapak tokoh masyarakat, Bapak Mama di sini. Terima kasih banyak keluarga besar. Di tempat seperti ini, saya sendiri mungkin Bapak Christopher Pry sudah biasa ikut politik. Saya sendiri, Mama, saya tidak bayang. Luar biasa seperti ini. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk keluarga besar di Karera. Luar biasa. Dan sambutan ini tidak semua orang dapat seperti ini. Jangan daruku penamung. Ini antara dua kekuatan Kakak Pendeta Yosua. Kekuatan solidaritas dan keinginan dari masyarakat banyak, dan keluarga dan kekerabatan serta kekuatan ketokohan melebur menjadi satu dan mewujudkan ramainya hari ini kita di rumah di besar di Pekanbaru ini. Saya atas nama pribadi menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua yang saya tidak sebut satu persatu. Terima kasih banyak untuk seluruh penyambutannya, seluruh pelayanannya, dan saya mohon maaf. Pasti ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Mohon maaf. Tidak ada tujuan dan niat lain, hanya untuk meyakinkan Bapak Mama, menjala apa jangan dipilih paket sehati nomor 1 nanti di tanggal 27, dan usahakan kalau kita tusuk semua di nomor 1, pasti kita akan jadi nomor 1 untuk memenangkan pilkada ini. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, pasti ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya di sore hari ini. Mata kakungan dibelinya supaya saya belajar besok lusa bisa lebih baik. Kalau ada yang berkenan mungkin bisa dipakai sebagai motivasi untuk kita menata hidup lebih baik. Terakhir, saya mohon doa dari kita semua, Bapak Mama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga besar yang ada di Karera sini. Karena harang lahupu, karena lundung lapinu, apa yang menjadi cita-cita di tanggal 27 bulan 11, kata kayaka, kakalak, dan nomor hau. Terima kasih banyak, selamat sore. Izinkan saya mengakhiri sapaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih Bapak calon Wakil Bupati Sumba Timur, Bapak Prangkeren Gamani. Dan oleh karena itu, saatnya kita akan mendengarkan orasi politik yang akan disampaikan oleh Bapak calon Bupati Sumba Timur. Namun sebelum itu, kita menyambut Batur akan mempersatukan, membawa satu lagu.